Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila Kai. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, semester 5, kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan kritik buku Nugroho Noto Susanto dan Marwati Djuitnit Pusponegoro dalam judul Sejarah Nasional Indonesia Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia Jilid 6 yang dikutip dari beberapa jurnal. Yang pertama, Antara Propaganda Pemerintah dan Media Kritik Sastrawan Masa Pendudukan Jepang 1942 sampai 1945 yang ditulis oleh Yunida Faradina dan Iksan Rosid. Yang kedua, Pengembangan Bahan Ajar Indonesia dalam Kurikulum Pendidikan Sejarah di Perguruan Tinggi yang ditulis oleh Mestika Z. Kedua buku ini merupakan referensi dari sejarah nasional dalam arti sejarah yang kurang lebih menyediakan versi standar yang bersifat otoritatif tentang sejarah Indonesia dalam rentang waktu yang mencakup dari awal perjalanan sejarah hingga periode akhir. Karya sastra memiliki sejarah panjang bagi bangsa Indonesia. Penggunaan karya sastra pada masa pendudukan Jepang menjadi salah satu media propaganda. Propaganda tersebut berfungsi untuk mendoktrinasi bangsa Indonesia dan media untuk mobilisasi agar dapat menjadi mitra yang dapat dipercaya dalam. Para pengarang, seniman, musikus, dan darmawan dikumpulkan dalam dihimpun di dalam pusat kebudayaan atau Kimin Bunka Sidoso oleh pemerintah pendudukan Jepang. Mereka yang telah bergabung kemudian diminta untuk menciptakan sajak, sandiwara-sandiwara, film, lagu-lagu, lukisan-lukisan, slogan-slogan yang bertujuan untuk membangkitkan serta menambah kepercayaan orang pada keunggulan pada bala tentara Nippon. Kebijaksanaan Jepang atas bangsa Indonesia memiliki dua prioritas, yakni menghilangkan pengaruh Barat dengan menciptakan sentimen anti Belanda dan memobilisasi sentimen rakyat demi kemenangan pihak Jepang. Prioritas yang kedua ini dijalankan dengan giatnya propaganda-propaganda yang diciptakan Jepang di berbagai aspek. Pemerintah pendudukan Jepang memperkerjakan orang-orang Indonesia untuk mewujudkan tujuan-tujuan propaganda Jepang, khususnya guru-guru sekolah, para seniman, dan tokoh-tokoh sastra yang dikenal anti Belanda. Di antara sastrawan tersebut yakni Muhammad Yamin, Sanusi Pane, dan Arjwin Pane. Dalam kepentingan propaganda, pihak Jepang Gensar menyuarakannya dalam film, dunia drama, wayang, dan terutama radio untuk menyuarakan propaganda Jepang. Kutipan di atas mengandung banyak pemaknaan dan interpretasi terhadap kata-kata propaganda yang disisipkan Jepang di dalam poster tersebut. Terlihat jelas usaha Jepang dalam memobilisasi massa demi wujudkan gerakan Asia Timur Raya. Propaganda tersebut merupakan semboyan gerakan 3A yang dibentuk atas kerjasama golongan nasionalis Indonesia dan pihak Jepang pada akhir bulan Maret 1942. Karya sastra yang terbit pada masa itu berupa novel, naskah drama, dan cerita pendek. Namun naskah drama merupakan karya sastra yang paling banyak terbit pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang melihat begitu pentingnya karya sastra sehingga kemudian digunakan sebagai salah satu media untuk memobilisasi massa melalui propaganda. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, pemerintah kolonial mendirikan Balai Pustaka atau Volkskultur pada tahun 1908.
Balai Pustaka sendiri didirikan dengan tujuan sebagai balai penerbitan propaganda. Karya sastra berupa novel sangat jarang diterbitkan. Hanya ada 2 novel yang sangat sempat diterbitkan melalui Balai Pustaka, yakni Cinta Tanah Air karya Nur Sultan Iskandar dan novel berjudul Palawija karya Him Halim. Sementara itu karya sastra berupa puisi dihasilkan cerita pendek dan sandiwara yang cukup banyak. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.